Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya dengan Apoteker Betania yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya bisa dibantu saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak ini Baik, usia berapa ya Pak? 67. Bapak ada keluhan lain lagi selama pengobatan kemarin? Saya mual-mual sama mata saya kuningan. Oh, kalau untuk minum obatnya apa Bapak rutin atau pernah bolong-bolong? Saya sering lupa. Baik, atau Bapak ada minum obat lain selain yang diresepkan? Saya suka minum jamu tapi nggak tahu apa isinya. Oh, biasa beli di mana Bapak jamunya? Di pinggir jalan Oh, oke. Apa saya boleh tahu Bapak di rumah tinggal bersama siapa? sendirian. Baik. Di sini tadi Bapak mengeluhkan mual dan pandangan sedikit kekuningan ya. Lalu sering lupa minum obat dan juga beberapa kali mengkonsumsi jamu yang nggak tahu di komposisi di dalamnya apa. Baik Pak, melanjutkan riwayat gejala yang Bapak alami tadi, apakah Bapak pernah merasakan jantung yang terasa berdebar atau merasa kayak hampir-hampir mau pingsan? Pernah. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasan riwayat gejala yang dialami tadi. Setelah saya melihat juga hasil dari pemeriksaannya bahwa fungsi ginjal Bapak ini sudah menurun yang tadi sesuai hasil lab yang keluar, dan selain itu denyut jadinya juga melemah ya Pak, makanya mungkin Bapak pernah ngerasain berdebar ataupun hampir pingsan gitu, lalu mual serta penglihatan kekuningan. Nah, itu bisa jadi juga karena efek samping dari obat jantung yang Bapak konsumsi di resep kemarin, yaitu digoxin. Maka dari itu di resep yang sekarang digoxinnya dihilangkan. Untuk hasil laboratorium yang kadar kalium ini Bapak juga lumayan tinggi ya Pak di sini angkanya, karena itu dokternya konfirmasi tadi untuk kurangi dulu sementara makanan yang tinggi kalium seperti pisang, air kelapa, alpukat, jeruk, itu dikurang-kurangin dulu. Tadi juga bapaknya sempat bilang ya ada sering mengkonsumsi jamu. Ya. Nah, itu sebenarnya jamu nggak apa-apa, tapi karena ini mengingat riwayat dari fungsi ginjal yang sudah menurun, maka dari itu nggak boleh sembarangan untuk konsumsi jamu di luar pengobatan yang sudah diresepkan, karena itu semakin memperburuk kerja ginjal yang semakin berat. Itu menyarankan Bapak untuk berhenti dulu konsumsi jamu yang apalagi komposisinya nggak diketahui, karena jamu itu juga bisa berinteraksi sama obatnya. Jadi takutnya nanti sudah minum obat tapi kena jamu lagi, jadinya fungsi obatnya nggak bagus, nggak bekerja dengan baik. Saya kira jamu itu aman. Nggak selalu Pak, karena itu tadi kan mengingat kerja ginjal yang sudah menurun, jadi produk alami juga dapat mempengaruhi kerja obat yang masuk ke dalam tubuh gitu. Untuk masalah lainnya tadi yang Bapak bilang lupa minum obat, entah itu malam atau siang hari, ditambah lagi karena tinggal sendirian kan di rumah, mungkin saya bisa bantu settingkan alarm untuk pengingat waktu minum obat ya Pak ya, di setiap obatnya bisa dijelaskan di akhir. Apa Bapak ada keluhan lain selain yang sudah disebutkan tadi? Udah nggak ada sih. Baik Bapak, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan di obat-obatannya Pak ya. Ada sedikit perubahan dari resep yang sebelumnya, yaitu pengurangan dosis, penurunan dosis karena riwayat kerja ginjalnya sudah menurun juga. Jadi ada beberapa dosis obat yang dikurangkan dan ada beberapa obat juga yang tidak dilanjutkan di resep sekarang. Jadi yang ada di resep sekarang ini yaitu furosemid 40 mg menjadi 1 kali 1 saja. Setiap harinya hanya minum 1 tablet di pagi hari sebelum Bapak sarapan. Jadi Bapak biasanya sarapan jam berapa? Jam 6 pagi dah sarapan. Oh ya, bisa 15 menit sebelum makan diminum dulu furosemidnya, lalu dilanjutkan setelah suapan pertama di tengah-tengah sarapan itu dilanjutkan konsumsi glimepirid 1 mg nya ya Bapak ya. Dan setelah sarapan, setelah tadi minum glimepirid dan selesai makan, bisa dilanjutkan minum ramipril 5 mg nya 1 tablet. Bapak boleh minum metformin 500 mg nya di 1 tablet juga. Diminum segera setelah makan ya Pak ya. Dan yang terakhir, metformin lagi diulangi minum sebelum tidur. Dari sini apa Bapak ada mau pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya? Nggak ada sih. Baik Bapak, apa boleh saya minta Bapak untuk mengulang penjelasan saya mengenai jadwal minum obat? Paginya sebelum makan minum obat furosemid. Terus di jam setengah 8 itu lagi minum obat glimepirid waktu mau suapan pertama. Terus diminum lagi setelah sarapan, ada ramipril, diminum lagi obat metformin. Terus yang terakhir malam hari itu lagi setelah makan lagi minum obat metformin. Baik, sebenarnya untuk jam itu tidak harus kaku ya Pak. Mungkin kalau Bapak mau teratur, baiknya dipakaikan alarm. Tapi kalau misalnya hari ini bangunnya nggak terlalu pagi, jedanya bisa disamakan. Yang penting aturan minumnya tetap patuh ya Pak ya. Misalnya sebelum sarapan furosemid dulu, suapan pertama glimepirid, dilanjut lagi setelah makan ramipril, dan jeda 30 menit, atau enggak setelah makan tadi mau camilan dulu masih boleh, tapi tetap yang rendah gula ya Pak ya. Itu dilanjutkan metformin. Begitu juga nanti setelah di jam makan malam atau jam sore,
Yang penting di jedanya dari metformin yang pertama di pagi hari sampai ke yang malam ini di rentan 12 jam gitu. Lalu untuk minum obatnya usahakan di jam yang sama seperti saya bilang tadi, makanya sudah dibantu dari settingan alarm ya Pak ya. Dan hindari minuman beralkohol dulu. Apa Bapaknya masih suka minum alkohol atau belakangan ini sempat konsumsi alkohol di saat masih menjalani terapi obat? Pernah. Wah, itu harus bukan dikurangi Pak, dihilangkan. Jangan sampai konsumsi alkohol lagi ya. Dan ada sedikit tips juga, kalau misalnya Bapak lupa minum obat, segera minum setelah ingat itu. Tapi kalau sudah mendekati jam selanjutnya minum obat, bisa dilewatkan saja untuk dosis sebelumnya, tetap diminum di jam selanjutnya. Jadi jangan, oh saya lupa nih minum paginya, jadi di siangnya diminum 2 kali, jangan gitu ya Pak ya. Jangan sampai menggandakan dosisnya gitu. Lalu saat mengalami efek samping dan juga seperti mau pingsan ataupun gejala-gejala yang Bapak sudah sebutkan tadi terulang, boleh segera telepon ke rumah sakit atau dokter, karena mengingat Bapaknya tinggal sendiri, jadi cari pertolongan pertama karena itu bisa terjadi Bapaknya lagi mengalami hipoglikemi ataupun gejala lain yang mungkin tidak bisa ditolong sendiri, tidak bisa diatasi sendiri. Boleh saya minta Bapak untuk menjelaskan kembali mengenai poin yang penyimpanan obat dan cara minum obatnya? Nah, kalau menyimpan obatnya itu harus di tempat kering sama yang terhindar dari matahari. Terus untuk cara minum obatnya itu harus minum obat di waktu yang udah di set tadi sama alarm. Udah sih. Oh ya, baik Bapak. Untuk menghindari kelupaan tadi, walaupun sudah saya setkan alarm, ada baiknya Bapak minum obat di jam yang mudah diingat. Maksudnya tidak usah 6:30 atau jam 15, dipas-pasin aja nggak apa-apa kalau itu memang yang mudah diingat. Lalu kontrol kembali saat jadwal kontrol ya Pak ya, supaya bisa dipantau dengan dokter dan juga kami di apotekernya. Baik, apa Bapak ada pertanyaan lagi? Udah cukup, nggak ada. Oke, saya siapkan sebentar ya Pak obatnya. Baik Pak, ini untuk obatnya. Dan ini leaflet yang tadi sudah saya jelaskan untuk membantu mengingat jadwal minum obat. Terima kasih, sehat selalu. Kasih ya.